Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita akan bahas materi benzena. Apa aja yang akan kita bahas seputar benzena? Oke, ada struktur, urutan prioritas, tata nama, dan kegunaan. Kalau tentang filosofi itu nanti hanya akan sekilas saja tentang simbol benzena yang sering digunakan pada logo-logo dan apa sih filosofi di balik hal tersebut. Pertama, kita akan bahas struktur benzena terlebih dahulu. Apa itu benzena? Dia tersusun atas 6 atom karbon yang berikatan dalam satu cincin aromatik. Nah, apa itu aromatik? Aromatik itu ikatan ganda dan ikatan tunggal yang selang-seling. Nah, jadi benzena itu terdiri atas 6 atom karbon yang tersusun secara melingkar. Nah, lalu ikatan rangkap dan ikatan tunggalnya itu selang-seling. Bisa teman-teman lihat di sini. Oke, ada rangkap, kemudian di sebelahnya tunggal, di sebelahnya lagi rangkap, dan di sebelahnya lagi tunggal, di sebelahnya lagi rangkap, dan di sebelahnya lagi tunggal. Nah, oleh karena C itu memiliki 4 tangan, maka 3 tangan telah digunakan untuk berikatan dengan atom C. Tersisa 1 tangan lagi untuk berikatan dengan atom H dalam hal ini. Namun, ikatan dengan atom H ini bisa saja nanti disubstitusi atau diganti dengan gugus lainnya. Nah, karena ikatan rangkap ini bisa beresonansi, teman-teman, jadi dia bisa berpindah-pindah di sekitar lingkarannya itu, maka perlang apa lambang untuk benzena itu kebanyakan di buku-buku disimbolkan dengan struktur yang paling ujung ini, melingkar. Oke, jadi nanti teman-teman bisa saja ketemu struktur seperti ini ataupun struktur seperti ini untuk benzena. Itu boleh-boleh saja. Oke, nah sekarang teman-teman harus mengingat urutan prioritas. Nah, yang pertama, yang paling prioritas di sebelah kiri sampai ke yang di sebelah kanan. Jadi yang pertama itu ada COOH, itu karboksilat. Lalu ada SO3H, itu sulfonat. Lalu ada CHO atau COH, itu merupakan aldehid. Lalu ada CN, siano, lalu ada OH, hidroksi, lalu ada lagi NH2, amina, lalu ada R untuk alkil, lalu ada NO2 untuk nitro, lalu ada X untuk halogen, FCl-BRI. Nah, ini adalah urutan prioritasnya, teman-teman. Dari kiri ke kanan itu yang paling kiri lebih prioritas dibanding yang kanan. Bagaimana sih penerapannya ketika di struktur benzen? Nanti akan kita bahas setelah ini di tata nama. Sekarang kita lihat dulu strukturnya. Yang pertama itu ada gugus COOH yang terikat pada benzen. Nah, teman-teman bisa lihat strukturnya itu disebut dengan atau diberi nama asam benzoat. Oke, kita geser ke struktur yang kedua, SO3H, jadi asam benzena sulfonat. Lalu COH itu karena ada benzena bersama gugus aldehid, maka namanya benzaldehid. Lalu ada cyanobenzena atau fenilsianida. Jadi bisa aja namanya nih cyanobenzena atau karena eh, gugusnya itu tanpa ada CN-nya itu namanya fenil, lalu ada CN lalu fenilsianida namanya. Next, ada OH yang terikat pada gugus danten namanya eh, fenol atau benzenol atau hidroksibenzen juga boleh. Berikutnya, oke, ini ada NH2 atau yang kita bisa bilang amina terikat dengan benzen berarti benzen amin atau disebut juga dengan anilin. Lalu berikutnya ada H3 yang terikat pada benzen namanya metil benzen atau toluen.
Lalu ada NO2, bilangnya nitro, terikat pada benzena, maka namanya nitrobenzen. Lalu ada lagi halogen, dalam hal ini tuh Cl ya, berarti kloro. Terikat pada benzen namanya klorobenzen atau fenil klorida. Kalau misalnya yang terikat itu adalah Br, maka namanya bromobenzen atau fenil bromida. Dan berikutnya, kalau diganti dengan halogen yang lain. Oke, sekarang kita berikan contoh nih teman-teman. Contoh, oke. Ada dua gugus yang terikat pada benzennya, COOH dan OH. Oke, teman-teman udah hafal urutan prioritasnya. Nah, dalam kasus ini COOH lebih prioritas dibanding OH. Maka penomoran C yang pertamanya ada pada gugus C yang mengikat COOH. Oke, di seperti ini. Sehingga dalam hal ini OH terikat pada C yang kedua. Gimana sih kita memberi nama? Ada dua cara teman-teman bagaimana membuat nama untuk struktur ini. Pertama, oke, ingat ya, jadi asam benzoat itu sebagai rantai induknya. Lalu nama ini akan mengikuti tata nama dari asam benzoat. Berarti nanti namanya asam benzoat gitu. Karena ada OH yang terikat pada C yang kedua, maka namanya menjadi asam 2-hidroksibenzoat. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Asam 2-hidroksibenzoat. Oke. Sekarang kita lanjut ke cara yang kedua. Oke. Ada namanya posisi orto, meta, dan posisi para. Orto itu jika yang disubstitusi adalah C yang pertama dan C yang kedua. Meta itu kalau C yang pertama dan C yang ketiga. Lalu para itu C yang pertama dan C yang keempat. Oke, bagaimana kalau yang disubstitusi itu C di sebelah sini dan di sebelah sini? Oke, terlihat ya kursor saya ya teman-teman. Maka itu artinya dia C1 dan C2, maka orto jadinya gitu. Jadi orto, meta, dan para. Oke. Maka posisi COOH dan OH pada struktur ini, teman-teman bisa lihat, itu dia 1-2. Maka substitusinya itu orto. Maka namanya asam ortohidroksibenzoat. Oke, jadi ada uh, penyingkatan kalau misalnya teman-teman mau nulisnya O aja itu udah boleh. Nulisin orto juga boleh. Yaitu dua cara menamai untuk struktur ini. Sekarang kita latihan ya teman-teman ya untuk struktur berikutnya. Oke, kita lihat struktur berikutnya. Oke, ini dia. Apa sih nama untuk struktur yang ada di layar saat ini? Ada CH3 dan ada NO2 yang terikat pada gugus benzen. Nah, CH3 dengan NO2 itu lebih prioritas mana teman-teman? Oke, sekarang bagi yang sudah hafal bisa langsung jawab. Tapi bagi teman-teman yang belum hafal boleh dibuka lagi catatannya. Oke, apa? Tepat sekali bahwa CH3 itu lebih prioritas dibanding NO2. Maka kita beri nomor terlebih dahulu struktur ini. 1, lalu ke kanan, 2, 3, 4, 5, 6. Maka gugus NO2 itu ada pada C yang kedua, C yang keempat, dan C yang keenam. Gimana kalau misalnya kita putar balik arahnya ke kiri? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama aja, gugus NO2 itu akan terikat pada C yang kedua, 4, dan 6. Jadi tidak masalah. Lalu bagaimana kita menamainya? Oke, karena C yang pertama ada CH3-nya, berarti nanti namanya boleh dikasih toluen, toluen, toluen. Atau metilbenzen, metilbenzen, metilbenzen juga boleh. Oke, karena NO2 itu ada pada 2, 4, dan 6, maka namanya menjadi jeng jeng jeng. 2, 4, 6, karena ada 3 buah nitro nih, trinitrotoluen. Oke, itu ya namanya ya teman-teman. Atau boleh juga kalau teman-teman mau beri nama 2, 4, 6, trinitrometilbenzena juga boleh. Oke, sekarang udah mulai enakan ya, udah mulai paham ya sama materinya ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita geser ke soal berikutnya. Oke,
Kalau tadi cuma ada 2 jenis, sekarang ada 3 jenis. Oke, sekarang dilihat NO2, OH, sama CH3. Oke, sekarang teman-teman boleh kerjakan terlebih dahulu. Nanti silakan tulis di kolom komentar nama dari struktur ini apa. Oke, ditunggu ya teman-teman ya. So, this is the end of our session today. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang reaksi-reaksi yang mungkin terjadi pada benzena. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa komen di kolom komentar apa nama dari struktur ini. So, sampai jumpa di video berikutnya.